Kegigihan seorang Jokowi dalam menumpas koruptor mendapat restu sang kuasa. Bahkan suara pembelaannya datang dari ex-oposisi yang dulu selalu getol menyerangnya. Ialah Arief Poyono yang kini ikut mengupas kasus Jiwasraya. Pernyataannya singkat namun telak membuat penegak hukum dan mantan penguasa lama kepanasan. Kalau dalam isu PKI ia menyebut penciptanya adalah kadrun, isu Jiwasraya disebut dibuat antek penguasa lama. Kejanggalan penyelidikan sejak era 2008 dan tak berani mengusut tahun sebelumnya menjadi kunci mati para penegak hukum. Apa yang hendak disembunyikan? Apakah tujuannya memang menuduh Jiwasraya itu dana kampanye Jokowi? Sebelumnya dilansir dari cpnn.com, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyono menyebut masuknya perkara Jiwasraya ke tingkat pengadilan membuat tudingan pihak tertentu ke Presiden Jokowi menjadi terbantahkan. Sebab, kata Arief, Jiwasraya yang pada awalnya merupakan kasus pasar modal menjadi gorengan politik karena dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi. Dengan masuk persidangan, tuduhan yang selama ini dilancarkan oleh pihak lawan-lawan Jokowi terbantahkan. Misalnya, ada tuduhan duit Jiwasraya mengucur ke kampanye Jokowi. Kini hanya jadi fitnah semata, kata Arief dalam pesan singkatnya kepada awak media, Kamis 25 Juni 2020. Kesimpulannya, pemerintah Jokowi hanya bernasib sial, karena Jiwasraya sudah busuk sejak lama. Pemerintahan Jokowi seperti tukang cuci piring kotor belaka. Yang menikmati makanannya adalah rezim dan komplotan yang lama, ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Arief mengungkapkan, pada tahun 2008, saat pergantian direksi posisi Jiwasraya sudah minus 5,7 triliun rupiah. Artinya sudah merugi sebelum tahun 2008, sebelum direksi baru waktu itu diangkat. Namun anehnya, mengapa kejaksaan melokalisir kasus Jiwasraya hanya di periode 2008-2018? Mengapa sebelum tahun 2008 tidak diusut? Ujarnya heran. Arief pun bertanya-tanya, apakah betul ada kabar yang beredar bahwa Bakri telah melakukan deal baik dengan kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk tidak mengungkit keterlibatan mereka pada kasus Jiwasraya? Pertanyaan ini muncul kalau membaca laporan utama Tempo, Bakri dirunut auditor terbelah, ujarnya. Arief menjelaskan, selain tidak dibongkarnya kasus lama, sebelum tahun 2008, kejaksaan juga masih janggal membongkar OJK yang merupakan lembaga pengawas yang bertanggung jawab penuh padanya. Kejaksaan belum memunculkan peran OJK dalam drama politik penegakan hukum Jiwasraya ini, khususnya Insinyur Hussein MM sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, kata Arief. Akhirnya, lewat mulut Arief, Tuhan mengungkap kebenaran dan membersihkan pemerintah Jokowi dari segala fitnah. Kini kita tahu semua motif diusutnya Jiwasraya sejak tahun 2008 untuk menutupi kasus lama era Abu Rizal Bakri menjabat sebagai Menko Perekonomian. Makanya dalam acara ILC bertajuk Membongkar Dalang Jiwasraya 5 bulan yang lalu mengundang narasumber Said Didu. Karena dialah oposisi yang waktu itu menuduh Jokowi memakai dana Jiwasraya untuk kampanye. Sebenarnya acara ILC milik Bakri hendak cuci tangan keterlibatan bosnya dalam skandal Jiwasraya. Jadi Bakri yang sempat menikmati hampir 4 triliun dana Jiwasraya yang kini menguap di beberapa perusahaannya tetap aman. Berbekal koneksi ke lembaga negara seperti BPK dan juga medianya, Bakri hendak melimpahkan kasus ini ke mulut pemerintah saat ini. Untuk itu, pemerintah dan aparat penegak hukum harus mampu menyelidiki porok Jiwasraya dari awal, yakni sebelum tahun 2008. Kalau direksi baru tahun 2008 dan Beni Cokro bisa ditindak, kelompokan Bakri juga harus merasakan hukuman yang sama. Saat mereka mendekam di penjara dan negara harus berani menyita aset Bakri. Jangan sampai tiap 17 Agustus negara memperingati kemerdekaan sementara penjajah dari kaum sendiri masih leluasa. Kalau Bakri lolos lagi, yang menanggung rugi adalah para nasabah dan negara. Tengok kasus Lapindo yang merugikan negara 700 miliar lebih. Ini akibat piciknya Bakri memainkan negosiasi. Negara cuma diberi aset tanah sekitar Lapindo yang harganya sudah pasti turun.
Meski begitu, keluarga Bakri masih bisa hidup mewah hingga membelikan menantunya rumah besar di USA. Kalau Setnov yang lisinya saja berakhir terciduk, harusnya Bakri bisa terseret beserta aset-asetnya. Bagaimana menurut Anda?